Shalom, perkenalkan nama saya Jenny Lumbah dengan NPM 2240605186. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi anak usia sekolah dasar. Perkembangan emosi anak merupakan hal yang penting untuk diselenggarakan. Ada beberapa hal yang mendasari bahwa perlunya pengembangan emosi anak, yaitu perkembangan era berbasis iptek yang akan memberikan tekanan kepada anak, sehingga anak perlu dibekali penguasaan emosi yang baik. Menurut Priyanto pada tahun 2014, selain itu, kesadaran akan anak merupakan investasi dan praktisi masa depan yang perlu latih agar dapat memiliki kemampuan sosial yang baik untuk masa depan. Menurut Mayer pada tahun 2013, dan juga ada pembatasan usia masa-masa penting yang harus dioptimalkan agar tidak terletaknya fase penting perkembangan anak. Pandangan yang menyatakan bahwa proses kehidupan tidak hanya saja sebatas kemampuan kognitif saja, namun juga diperlukan kemampuan emosional untuk memaksimalkan proses kehidupan. Menurut Astuti pada tahun 2013, selain itu juga perlunya kesadaran dalam hal membekali kecerdasan sosial anak usia dini. Alasan inilah yang mendasari perlunya perkembangan emosi anak, terutama pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan memiliki arti sebagai sebuah proses yang bersifat kualitatif dan menuju penyempurnaan fungsi psikologis maupun fungsi sosial yang terjadi pada diri individu selama proses kehidupan berjalan. Menurut Steyaningsi dan Wahyuni pada tahun 2018, perkembangan juga diartikan sebagai proses perubahan yang bersifat kuantitatif yang mengarah kepada kualitas fungsi organ baik jasmani maupun non-jasmani. Menurut Hasanah dan Latif pada 2019, perkembangan anak usia sekolah dasar berhubungan dengan perubahan kuantitatif aspek psikologis ataupun aspek mental. Aspek ini seperti peresponan pembicaraan, proses berjalan, memegang suatu benda, dan lain sebagainya. Disinilah kemampuan sosial diperlukan. Perkembangan juga berhubungan dengan perubahan yang bersifat kontinu dan progresif dalam diri individu yang dimulai dari lahir sampai individu tersebut meninggal. Menurut Syarul dan Nurhafiza pada 2021, maka disimpulkan bahwa sebuah perkembangan terletak pada proses penyempurnaan fungsi psikologis dan organ fisik yang berlangsung selama individu tersebut masih menjalankan kehidupan. Emosi berasal dari kata emover atau emotus, yang artinya katanya mencerca. Emosi dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendorong dalam melakukan sesuatu. Menurut Marianti dan Nune pada tahun 2018, emosi dapat dimaknai sebagai suasana pergejolakan dalam proses penyesuaian diri yang berasal dari dalam diri individu. Menurut Hasim et al. 2012, emosi juga diartikan sebagai keadaan diri yang terdapat warna efektif di dalam diri individu. Warna efektif ini merupakan perasaan tertentu yang dialami individu dalam menghadapi situasi tertentu. Emosi juga dapat diartikan sebagai sebuah perasaan maupun pikiran yang membuat rangkaian tindakan. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa emosi adalah suasana keadaan individu yang terdapat di dalam diri yang memberikan rasa maupun warna seperti rasa senang, bahagia, maupun takut. Dari definisi perkembangan dan emosi, dapat diartikan bahwa perkembangan emosi merupakan suatu keadaan yang lebih kompleks di mana pikiran dan perasaan ditandai dalam bentuk perubahan biologis yang muncul akibat dan perilaku individu, baik berupa perasaan, nafsu, maupun suasana mental yang tidak terkontrol. Sehingga setiap anak pada fasenya mengalami perkembangan emosi.
Perkembangan emosi yang signifikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus guru sekolah dasar ketika anak memasuki kelas rendah awal dengan rentang usia 5-6 tahun. Kementerian Pendidikan Nasional dalam PP nomor 137 tahun 2013 menyatakan ada beberapa ciri khusus perkembangan emosi anak dengan rentang umur 5-6 tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, menunjukkan emosi yang umum. Contohnya, bisa berpisah dengan ibu, menerima kritikan dan saran, membantu memecahkan perselisihan atau masalah, mengekspresikan perasaan, misal marah, sedih, gembira, kaget, dan lain-lain. Yang kedua itu terbiasa menunjukkan sikap disiplin dan menaati peraturan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan setelah digunakan, menaati peraturan yang berlaku, berangkat ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Contohnya itu melaksanakan tugas yang diberikan guru, menjaga barang milik sendiri dan orang lain, melaksanakan kegiatan sendiri sampai selesai, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, memelihara milik sendiri, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, terbiasa menjaga lingkungan. Contohnya, memelihara lingkungan misalnya tidak mencoret-coret tembok, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain, menghemat pakaian, air, dan listrik, membersihkan peralatan makan setelah digunakan. Untuk lebih jelasnya, maka akan dideskripsikan perkembangan emosi anak dari anak usia dini sampai menuju anak usia sekolah dasar. Pada umur 0-18 bulan, anak masih belajar untuk memahami keadaan sekitarnya, bahwa lingkungan tersebut familiar dan aman. Menurut Ilham, pada tahun 2020, perlakuan yang diterima oleh anak pada umur ini bertujuan agar terciptanya rasa percaya diri dan cara berinteraksi dengan orang lain. Contoh yang dapat dilihat adalah ketika anak mendapatkan ASI dari ibu secara teratur akan menimbulkan kenyamanan dan rasa aman kepada anak. Pada minggu ketiga sampai keempat umur bayi, anak akan memberikan respon seperti tersenyum apabila mereka merasa rasa tenang dan nyaman. Pada minggu ke-8, anak akan tersenyum apabila mendengar suara dan melihat wajah orang yang berada di sekitarnya. Ketika bayi berumur 4-8 bulan, bayi akan dapat mengekspresikan emosinya seperti sedih, marah, terkejut, senang, dan takut. Memasuki bulan 12-15, bayi akan merasakan ketergantungan yang besar terhadap orang yang merawatnya, sehingga ketika bertemu orang yang belum pernah dilihatnya, maka bayi akan merasa kegelisahan. Ketika memasuki usia 18, bayi akan mulai mengamati dan bahkan meniru respon yang diberikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Pada umur 18 bulan, 3 tahun, anak akan mencari tahu batasan dan aturan yang berada pada lingkungannya. Menurut Ilham, pada tahun 2020, anak akan dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan dan tindakan yang mereka lakukan. Pada masa ini, anak akan belajar untuk mengetahui apa saja yang benar dan salah dalam mencapai keinginannya. Pada usia 2 tahun, anak belum bisa menggunakan banyak kosakata dalam menyalurkan emosinya, tapi anak dapat memahami hubungan antara emosi dan ekspresi wajah. Pada masa ini, orang tua di rumah dapat membantu anak dalam mengekspresikan emosi melalui bahasa verbal. Pada masa anak berumur 2-3 tahun, anak akan mampu menyalurkan emosi melalui bahasa verbal. Anak sudah mampu memahami makna kegagalan dan mulai menguasai dirinya. Pada umur 3-5 tahun, anak sudah mampu untuk dapat mengambil inisiatif sendiri. Menurut Ilham, tahun 2020, pada umur ini, anak akan mulai belajar dan membina hubungan dengan anak lain dalam proses pertemanan. Anak akan mulai bergurau, melucu, dan mulai timbulnya rasa simpati dan empati. Pada umur 5-6 tahun, anak akan memahami mengenai aturan dan kaidah yang berlaku di dalam lingkungannya. Anak akan memahami
konsep rahasia, dan konsep keadilan. Oleh sebab itu, pada fase ini, anak akan mampu menjaga rahasia. Menjaga rahasia merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh anak dalam menyembunyikan suatu informasi. Pada umur 7-8 tahun, anak sudah mampu menginternalisasikan rasa bangga dan malu terhadap sesuatu. Anak dapat mengutarakan konflik yang terjadi melalui verbalnya. Pada masa ini, anak semakin mampu untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Menurut Merianti dan Nune, pada tahun 2018, anak dengan umur 9-10 tahun akan mampu mengelola ekspresi yang dihadapinya dalam lingkungan sosial dan dapat memberikan respon balik terhadap ekspresi emosi dari orang lain. Menurut Ilham, pada tahun 2020, anak pada masa ini juga sudah mampu untuk mengatur rasa takut, marah, dan sedih. Anak akan memahami apa saja hal-hal yang membuat mereka takut, marah, dan sedih, sehingga anak belajar untuk dapat beradaptasi. Untuk anak berumur 11-12 tahun, anak akan paham mengenai hal yang baik dan buruk. Anak akan paham mengenai norma dan nilai yang berlaku. Pada tahapan ini, anak sudah mampu memahami bahwa suatu penilaian yang baik dan buruk akan dapat dirubah sesuai dengan situasi dan keadaan munculnya perilaku tersebut. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa setiap umur yang dilalui oleh anak terdapat aktivitas emosi yang terjadi dan saling berkaitan, suatu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, guru harus mampu memahami fase yang dilalui oleh siswa sekolah dasar agar dapat mengembangkan kemampuan emosional siswa. Dalam proses pengembangan emosi anak sekolah dasar, guru harus juga mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan emosi tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, keadaan anak. Keadaan termasuk hal yang akan mempengaruhi kemampuan emosi anak. Maulina et al., anak yang mulai memiliki kekurangan diri seperti cacat tubuh dan berdampak kepada perkembangan emosional anak seperti mudah tersinggung, rendah diri, bahkan ada yang menarik diri dari lingkungan. Yang kedua, faktor belajar. Proses pembelajaran yang diterima oleh anak akan berdampak kepada potensi emosional yang dikeluarkan. Menurut IAS, pada tahun 2019 ada beberapa bentuk pembelajaran yang dapat mengembangkan emosi anak, yaitu belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan cara persamaan diri dengan orang lain, belajar melalui pengondisian, dan belajar melalui pengawasan. Yang ketiga, konflik dalam proses perkembangan. Setiap fase perkembangan yang dilalui oleh anak akan mengalami konflik dan biasanya anak akan selalu sukses dalam menyelesaikan konflik tersebut. Namun, apabila anak tidak menjumpai adanya konflik selama fase perkembangan, maka kemungkinan besar anak mengalami gangguan emosional. Yang keempat, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses mendidik anak bersikap dan berperilaku. Menurut Maulia, 2017, pengembangan emosi anak paling besar berada pada lingkungan keluarga. Menurut Hasiana, pada tahun 2020, apabila keluarga mampu memberikan emosi yang positif selama mendidik anak, maka perkembangan emosi anak akan berjalan dengan baik. Keempat faktor inilah yang harus dipahami oleh guru sekolah dasar maupun orang tua agar perkembangan emosi anak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fasenya. Adapun kesimpulan dari materi di atas adalah perkembangan emosi merupakan suatu kaidah yang lebih kompleks di mana pikiran dan perasaan ditandai dalam bentuk perubahan biologis yang muncul akibat dari perilaku individu, baik berupa perasaan, nafsu, maupun suasana mental yang tidak terkontrol. Perkembangan emosi siswa sekolah dasar penting untuk diketahui agar proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Karakteristik utama perkembangan emosi siswa sekolah dasar ditandai dengan siswa sudah memahami kaidah dan aturan yang berada di lingkungan.
Ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi siswa sekolah dasar, yaitu keadaan siswa, faktor belajar, konflik perkembangan, dan lingkungan. Sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.